Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Dindalia Azura dengan NIM 250802029, di mana tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk aku menjelaskan definisi ilmu politik menurut para ahli dan juga sejarah dan perkembangannya. Pertama-tama, aku akan buka dulu dengan penjelasan definisi ilmu politik menurut para ahlinya. Nah, kita masuk pertama-tama ke definisinya terlebih dahulu. Aku bakal jelasin definisi ilmu politik menurut ahli Miriam Budiarjo dan juga Giberans. Yang pertama itu menurut Miriam Budiarjo, ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang cara suatu kelompok mengambil keputusan kolektif yang mengikat seluruh anggotanya. Ataupun menurut beliau, ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang suatu pengambilan keputusan. Sedangkan untuk yang Giberans, ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kehidupan suatu negara sebagai bagian dari kehidupan masyarakat dan juga pada tugas-tugas yang dijalankan oleh negara. Nah, atau secara lebih luasnya, ilmu politik adalah pembahasan secara rasional dari berbagai aspek negara maupun kehidupan berpolitik untuk mencapai kehidupan negara yang lebih baik. Guys, politik itu bukan cuma tentang pemilihan suara ataupun tontonan debat para pejabat, tetapi politik adalah kekuatan yang membentuk segala aspek kehidupan kita, mulai dari jalanan yang kita lalui, tempat kita bersekolah, dan juga hak kita untuk bersuara. Nah, untuk kita benar-benar paham tentang politik itu apa sih sebenarnya, kita harus menggali terlebih dahulu ke dasarnya, yaitu ilmu politik. Untuk kita benar-benar tahu sejarah dari ilmu ini, kita harus balik terlebih dahulu ke zaman era Yunani kuno, yaitu pada tahun 300 sebelum Masehi. Saat itu, tokoh-tokoh seperti Plato, Aristoteles, dan juga Herodotus menjadi awal mula dari ilmu ini. Mereka bertanya-tanya, mana yang baik, mana yang buruk, dan juga berusaha mencari tahu apakah negara ini bisa kita atur oleh diri sendiri atau harus ada sekelompok orang bijak yang mengurus seluruh warga negara. Mereka berteori dan berusaha mencari tahu jawabannya dengan mengumpulkan data-data seluruh penjuru Yunani saat itu. Dan hingga akhirnya muncul rumusan-rumusan politik yang pertama dan istilah demokrasi yang berbeda saat itu. 500 tahun selanjutnya, yaitu di Eropa tahun 300 Masehi, saat itu Eropa dikuasai oleh gereja. Santo Agustinus membawa kekuatan agama ke dalam politik, dan lambat laun pemikiran tersebut masuk ke dalam peraturan negara. Selama hampir 1000 tahun, pemikiran-pemikiran dari Aristoteles lenyap dari buku-buku Eropa. Sampai akhirnya di era Renaissance, yaitu lebih tepatnya di Florence tahun 1400 Masehi, para pemikir-pemikir hebat mulai berpikir politik ke arah yang lebih ilmiah. Saat itu ada tokoh seperti Machiavelli yang mulai berpikir secara muktakhir untuk mendapatkan kekuatan kekuasaan dengan cara memisahkan politik dengan ajaran keagamaan. Hingga akhirnya kita sampai ke zaman modern, yaitu pada tahun 1800 Masehi. Mulai banyak muncul pemikiran-pemikiran untuk mencari tahu hal-hal penentu jalannya politik. Mulai dari fokus untuk mengamati ranah institusinya hingga ke pemegang para kekuasaannya satu persatu. Dan terus berkembang pula pemikiran-pemikir lainnya untuk kita lebih paham politik secara ilmiah. Selesai sudah penjelasan saya mengenai sejarah singkat dari ilmu politik. Nah teman-teman, kita bakal bahas selanjutnya yaitu perkembangan ilmu politik. Sebenarnya ilmu politik itu sudah ada sejak kapan sih? Apakah sudah ada sejak zaman kuno atau baru ada ketika abad modern? Nah, disinilah kita bakal bahas hal tersebut.
Untuk perkembangannya sendiri, sebenarnya ilmu politik baru ada ketika abad ke-18 ataupun ke-19 ataupun abad modern, di mana ilmu politik masuk ke dalam rumpun-rumpun ataupun cabang ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, ilmu hukum, dan juga politik. Namun, jika kita membahas secara praktiknya, ilmu politik sebenarnya sudah ada jauh sebelum abad modern, yaitu ketika abad Yunani kuno. Nah, seperti ada tokoh-tokoh Plato dan juga Aristoteles sudah berbicara tentang pembangunan sebuah negara. Saat itu, Plato yang adalah anti demokrasi, ia lebih menyukai sistem monarki ataupun kerajaan. Ia sering berbicara tentang siapa yang seharusnya menjadi seorang kepala negara, yaitu raja yang filsuf ataupun raja yang paham akan filsafat. Lanjut dari zaman Yunani kuno, ilmu politik juga sudah ada di India dan juga di Cina pada tahun 500 sebelum Masehi, di mana sudah ditemukan sebuah warisan tulisan politik kesustraan Dharma Sastra. Nah, dari hal tersebut kita jadi tahu bahwa politik dalam pengertian praktiknya tentang sebuah orang bernegara, masyarakat yang hidup dalam suatu wilayah, menentukan siapa pemimpin yang ideal dan juga mencari pemimpin di antara mereka sudah dilakukan sejak zaman Yunani kuno. Nah, balik lagi ke ilmu politik sebagai cabang dari ilmu sosial, kita juga sudah tahu bahwa ilmu politik berkembang pada abad ke-19 dan berkembang mengikuti corak masing-masing dari wilayah tempat ilmu politik tersebut berkembang. Contohnya di benua Eropa seperti di Jerman, Austria, dan juga Prancis, ilmu politik dipengaruhi ataupun didominasi oleh ilmu hukum, di mana ilmu hukum sendiri lebih banyak berbicara tentang negara. Nah, karena saat itu sudah banyak studi-studi tentang politik saat itu, bahwa negara menjadi objek kajiannya, bahwa negara menjadi salah satu aktor politik. Lalu ada juga di Inggris, yaitu pada abad ke-18, di mana saat itu permasalahan politik lebih banyak menggunakan filsafat dan juga pembahasannya lebih berfokus pada sejarah. Sedangkan di Amerika sendiri, ilmu politik lebih banyak menggunakan tradisi ataupun aspek kuantitatif. Di mana saat itu di Amerika sudah muncul sebuah tren tentang studi-studi yang lebih banyak menggunakan penggunaan data-data empiris tentang kuantitatif. Di Indonesia sendiri, ilmu politik lebih banyak dipengaruhi oleh Belanda, yang dimanapun kita tahu bahwa Belanda merupakan bekas penjajah di Indonesia. Nah, Belanda sama seperti di benua Eropa, di mana ilmu hukumnya lebih kuat dalam aspek ilmu hukum dan juga pendidikannya, sebuah ilmu yang bersifat yuridis. Namun, seiring berjalannya waktu, perkembangan ilmu politik di Indonesia juga semakin banyak berubah. Seperti muncul sebuah program studi ilmu politik yang tidak hanya lagi membahas tentang sebuah negara, tapi juga membahas pengaruh voting behavior dan juga kesejarahan dan juga filsafat. Politik juga pastinya akan terus berkembang di masa mendatang dan juga menjadi lebih bagus dan lebih baik lagi. Teman-teman, tanpa kita sadari, sebenarnya ilmu politik membuat kita mampu untuk mengamati semua orang dalam sekaligus. Nah, zaman sekarang, dari identitas hingga data-data tentang apa yang kita suka, lihat, dan juga nonton sehari-hari bisa menjadi sebuah analisis data yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan kebijakan politik. Di satu sisi, hal tersebut memang terlihat memudahkan, namun bagaimana jika cara tersebut digunakan oleh orang yang salah? Kehidupan kita diatur oleh kebijakan politik. Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Sepanjang sejarah, ilmu politik telah banyak merekam bagaimana pemimpin-pemimpin politik menggunakan kekuasaan mereka untuk melakukan sebuah kebaikan, menciptakan sebuah negara yang makmur dan juga tentram. Namun, ada juga yang menggunakan kekuasaan mereka untuk menjajah ataupun menguasai wilayah-wilayah negara lain. Dan di ilmu inilah kita mempelajarinya.
Sekian penjelasan dari saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan video saya hingga akhir, dan juga saya berterima kasih kepada Bapak dosen penghapus saya yang telah menonton video ini juga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 愛しいと言えたら心は軽くなるかな。閉ざした扉の向こうでかすかな